Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana Jaisyur Rahman, NPM 1921912228. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian standar dan yang lainnya untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas telaah. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, lanjut ke pembahasan. Untuk yang pertama yaitu pengertian standar isi. Nah, untuk standar isi ini adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetisi yang digunakan untuk mencapai standar kompetisi. Nah, untuk kompetisi ini lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetisi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetisinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Nah, untuk yang kedua yaitu tujuan standar isi. Untuk tujuannya yaitu rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi standar isi. Untuk fungsi standar isi ini yaitu standar yang berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi ke dalam kegiatan pembelajaran. Untuk yang poin D yaitu manfaat standar isi. Untuk manfaat standar isi ini sebagai salah satu bagian dari pendidikan nasional SNP singkatannya. Manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Nah, untuk yang poin E yaitu penyusunan standar isi. Untuk penyusunan standar isi, pendidikan dasar dengan menengah terdiri dari dua hal, yaitu kompetensi dan kompetensi inti. Untuk tingkat yang pertama, kompetensi, menunjukkan kompetensi yang harus dilalui di tiap jenjang pendidikan. Nah, untuk kompetisi inti adalah kompetisi yang bersifat generik dan terdiri dari 4 dimensi yang menjadi representasi 4 sikap, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk poin B, tingkat pendidikan menengah. Untuk tingkat pendidikan menengah ini kompetisi dasar menurut 3 capaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiganya harus bersumber dari kompetensi inti. Untuk berikutnya yaitu kompetensi standar isi. Adapun kompetensi standar isi adalah sebagai berikut, yaitu kerangka dasar kurikulum. Untuk kerangka dasar kurikulum terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek muatan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip pelaksanaan kurikulum. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian standar proses. Nah, untuk pengertian standar proses menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran
pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan standar proses. Tujuan standar proses yaitu memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi standar proses, yaitu mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat. Untuk selanjutnya yaitu komponen standar proses. Untuk komponen standar proses yaitu prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan harusnya mengacu pada standar kompetisi lulusan dan standar isi. Untuk selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Untuk yang poin selanjutnya yaitu pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan dua pihak utama, yaitu pendidik atau bisa disebut guru dan peserta didik. Kerjasama antara kedua belah pihak akan menentukan capaian kompetensi lulusan. Untuk selanjutnya yaitu penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian menengah peranan penting, yaitu sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Salah satu pilar penilai yang bisa digunakan adalah penilaian kelas. Untuk selanjutnya yaitu standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Secara umum dipahami bahwa penilaian adalah memberikan suatu nilai terhadap objek yang dilihat, dirasa, diamati, dan sebagainya. Untuk poin selanjutnya yaitu ruang lingkup penilaian kurikulum. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara pengembangan sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Untuk yang poin selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian kurikulum 2013. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut, yaitu penilaian kompetensi sikap, observasi. Untuk penilaian kompetensi sikap, pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri atau self-assessment, penilaian teman sejawat. Untuk observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai materi ini sih mungkin cukup sekian. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.